Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D, dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi analisis kompleks, yaitu tentang materi turunan, fungsi dasar, integral kompleks, dan di sini kami ada 6 anggota kelompok. Di mana yang pertama yaitu ada Falah Salsabila, yang kedua ada Adinda Salsabila, yang ketiga ada Nur Saidah, yang keempat ada Renan dan Noveswari Maharani Putri, yang kelima ada Handayani Putri, dan yang keenam ada Muhammad Rafli Al-Ghifari. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait turunan. Definisi turunan diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota bilangan D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z menuju Z0, Fz dikurang Fz0 dibagi Z dikurang Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif. Fungsi f di titik Z0 dinotasikan sebagai f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0, delta F per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0, F Z0 plus delta Z min F Z0 per delta Z. Jika terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar f terdiferensial dari fz, z0 ditambah ix0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real uxy dan fungsi bagian imajiner vxy dari fz. Sekarang teorema 3.2.1 yang bahas tentang syarat Cauchy-Riemann. Jika Fz sama dengan UXY ditambah IVXY terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka UXY dan VXY mempunyai derivatif parsial di X0 Y0. Dan titik ini harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu 2U per 2X sama dengan 2V per 2Y. Dan 2U per 2Y sama dengan negatif 2V per 2X. Terdiferensial F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan US X0 Y0 dan IVX X0 Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X0 Y0, maka Fz sama dengan UXY ditambah IVXY tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama syarat perlu Fz sama dengan UXY ditambah IVXY, Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. F aksen Z ada, maka 2U per 2X, 2U per 2Y, 2V per 2X, 2V per 2Y ada di X0 di 0. Dan berlaku Cauchy-Riemann yaitu 2U per 2X sama dengan 2V per 2Y. Dan 2U per 2Y sama dengan negatif 2V per 2X. Dapat dituliskan F aksen Z0 sama dengan US X0 di 0 ditambah IVX X0 di 0. Yang kedua, syarat cukup. UXY, VXY, USXY, VXXY, UYXY, VYXY kontinu di sekitar Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Dan di X0 di 0 dipenuhi Cauchy-Riemann, maka F aksen Z0 ada. Ya, untuk pada kali ini kita akan ngebahas fungsi dasar. Fungsi dasar pada materi kali ini yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah salah satu konsep fundamental dalam matematika yang menggambarkan hubungan lurus antara dua variabel. Jika digambarkan pada sistem koordinat kartesius, fungsi ini akan selalu membentuk garis lurus. Ya, di sini juga ada bentuk umum. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan mx plus c, atau sering juga ditulis sebagai y sama dengan mx plus c, di mana fungsi linear ini, fx atau y adalah variabel terikat yang biasa disebut output, yang nilainya bergantung pada x. X adalah variabel bebas yang biasa disebut input. M adalah gradien
atau kemiringan garis. Ini menunjukkan seberapa curam garis tersebut dan arahnya naik atau turun. Jika M lebih dari 0, garis akan naik dari ke kiri ke kanan. Jika M lebih kurang dari 0, garis akan turun dari kiri ke kanan. Jika M sama dengan 0, garis akan horizontal. C adalah konstanta atau titik potong Y. Ini adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Artinya, titik di mana garis memotong sumbu Y. Oke, lanjut pada fungsi dasar selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah jenis fungsi polinomial yang derajat tertingginya adalah 2. Jika digambarkan pada sistem koordinat kartesius, fungsi ini akan selalu membentuk kurva yang disebut parabola. Bentuk umum pada fungsi kuadrat ini adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau sering juga ditulis sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Di mana fungsi kuadrat ini fx atau y adalah variabel terikat yang biasa disebut output. X adalah variabel bebas yang biasa disebut input. A, B, dan C adalah koefisien konstanta dengan syarat utama A sama dengan 0. Koefisien A menentukan arah bukaan parabola dan lebar. Jika A lebih dari 0, parabola akan terbuka ke atas memiliki titik minimum. Jika A kurang dari 0, parabola akan terbuka ke bawah memiliki titik maksimum. Koefisien C adalah titik potong Y, yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0. Ya, fungsi dasar selanjutnya yaitu materi fungsi identitas. Fungsi identitas ini adalah salah satu fungsi paling sederhana dan fundamental dalam matematika. Namanya mencerminkan fungsinya. Ia mengembalikan atau mempertahankan nilai input yang sama persis sebagai output. Ibarat cermin apa yang masuk, itu pula yang keluar. Ya, bentuk umum pada fungsi identitas ini adalah fx sama dengan x atau sering juga ditulis sebagai y sama dengan x. Ya, di mana di sini bentuk umum fungsi identitas sama kayak tadi, yaitu fx sama dengan x atau sering juga ditulis sebagai y sama dengan x. Saya akan menjelaskan tentang salah satu fungsi dasar dalam analisis kompleks, yaitu fungsi eksponensial kompleks. Fungsi eksponensial kompleks untuk bilangan kompleks didefinisikan menggunakan deret Taylor sebagai berikut. E pangkat Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai K hingga Z pangkat N dibagi N faktorial. Rumus ini menyatakan bahwa fungsi eksponensial kompleks didefinisikan sebagai jumlah T hingga dari suku-suku Z pangkat N per N faktorial. Selanjutnya, jika kita memiliki bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, di mana X dan Y merupakan bilangan real, maka E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X dikali dalam kurung kosinus Y ditambah I kali sinus Y tutup kurung. Rumus ini dikenal sebagai rumus Euler, yang merupakan salah satu hasil paling elegan dalam matematika kompleks. Khususnya, jika X sama dengan 0, maka bentuknya menjadi E pangkat IY sama dengan kosinus Y ditambah I kali sinus Y. Terdapat sifat penting dalam fungsi eksponensial kompleks. 1. Sifat periodik. Fungsi eksponensial kompleks akan kembali ke nilai semua jika ditambah kelipatan 2pi. Hal ini ditulis dengan E pangkat Z ditambah 2pi sama dengan E pangkat Z. Yang kedua, selalu tidak 0. Fungsi eksponensial kompleks tidak pernah sama dengan 0 untuk sembarang bilangan kompleks Z. E pangkat Z tidak sama dengan 0 untuk semua Z anggota bilangan kompleks. Fungsi ini tidak hanya berlaku dalam bilangan real tetapi juga dapat diperluas di bilangan kompleks menggunakan bentuk deret atau eksponensial. Fungsi sinus dan kosinus kompleks didefinisikan menggunakan bentuk eksponensial sebagai berikut. Sinus Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ dibagi 2I. Kosinus Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dibagi 2. Terdapat contoh identitas penting, yaitu fungsi trigonometri kompleks juga memiliki hubungan erat dengan hubungan fungsi hiperbolik kompleks. Contoh identitas penting yang sering digunakan adalah sinus dari IZ sama dengan I kali sin hiperbolik Z, kosinus dari IZ sama dengan kosinus hiperbolik Z. Perlu diingat bahwa fungsi trigonometri kompleks tidak terbatas, berbeda dengan fungsi trigonometri real yang nilainya terbatas antara min 1 dan 1. Artinya, nilai sin Z dan cos Z untuk bilangan kompleks bisa bernilai sangat besar atau bahkan kompleks sepenuhnya, tergantung nilai inputnya. Terdapat juga fungsi logaritma kompleks, yaitu perluasan dari fungsi logaritma pada bilangan real ke bilangan kompleks. Untuk sebuah bilangan kompleks Z yang ditulis dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan R kali E pangkat I theta, dengan R adalah modulus dari Z dan theta adalah argumen atau sudut.
Maka, logaritma kompleks dari Z didefinisikan sebagai log Z sama dengan log natural atau ln ditambah I kali dalam kurung theta ditambah 2pi K tutup kurung dengan K anggota bilangan bulat. Terdapat sifat penting fungsi logaritma kompleks. Pertama, fungsi logaritma kompleks adalah multinilai atau multivalued karena nilai argumen sudut theta bisa berbeda-beda kelipatan 2pi. Artinya, meskipun modulo R tetap, sudut theta bisa bertambah atau berkurang 2pi dan menghasilkan nilai log yang berbeda. Namun, untuk keperluan tertentu, kita sering menggunakan nilai utama atau principal value dari logaritma kompleks yang ditulis sebagai log besar Z sama dengan log natural modulus Z ditambah I kali argumen Z dengan argumen Z berada di antara tengah pi dan pi. Logaritma kompleks tidak hanya satu nilai, berbeda dengan logaritma real yang satu nilai saja. Kita harus berhati-hati dengan cabang branch yang digunakan, terutama dalam perhitungan analisis kompleks atau saat menyelesaikan persamaan. Nah, selanjutnya terdapat fungsi hiperbolik kompleks yang merupakan perluasan dari fungsi hiperbolik biasa ke bilangan kompleks. Fungsi hiperbolik kompleks didefinisikan serupa dengan versi realnya. Dua fungsi utama yang kita bahas adalah sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z ditambah 2. Cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dibagi 2. Terdapat hubungan dengan fungsi trigonometri. Fungsi hiperbolik kompleks ternyata juga memiliki kaitan erat dengan fungsi trigonometri melalui bilangan imajiner. Contohnya, sin hiperbolik dari IZ sama dengan I kali sinus Z. Cos hiperbolik dari IZ sama dengan kosinus Z. Ini menunjukkan bahwa fungsi hiperbolik dan trigonometri terhubung melalui substitusi variabel kompleks, yaitu dengan mengganti Z menjadi IZ. Di sini ada fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Ditulis sebagai ft sama dengan ut plus i vt, dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka a kurang dari sama dengan t dan t kurang dari sama dengan b. Nah, maka integral a sampai dengan b ft dt sama dengan integral a sampai dengan b ut dt ditambah i integral a sampai dengan b vt dt. Di sini ada sifat-sifat integral kompleks. Bisa dilihat ya, untuk sifat-sifatnya ada 5 sifat integral kompleks. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui ft sama dengan 1 plus i2t pangkat 2, tentukan real integral 0 sampai 1 ft dt dan imajiner integral 0 sampai 1 ft dt. Nah, untuk penyelesaian di sini yaitu ft sama dengan 1 plus i2t pangkat 2, kemudian kita jabarkan dan dihitung, kita mendapatkan 1 plus i4t plus min 4t pangkat 2. Kemudian kita hitung lagi dan kita mendapatkan hasil 1 min 4t pangkat 2 plus i4t. Nah, untuk real integral 0 sampai dengan 1 ft dt yaitu sama dengan integral 0 sampai dengan 1 dikurang 4t kuadrat dt. Nah, kita mendapatkan hasilnya yaitu min 1/3. Dan untuk imajiner integral 0 sampai 1 ft dt sama dengan integral 0 sampai 1 ft dt, kemudian kita hitung dan kita mendapatkan imajinernya 2. Kemudian kita langsung di sini ada lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, A kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang X, Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, A kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real X sama dengan GT, Y sama dengan HT, alfa kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T, dan dy per dt sama dengan H aksen T. Ada dan kontinu dalam interval alfa kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan beta. Nah, untuk contoh soal di sini yaitu kurva dengan bentuk parametrik X sama dengan cos T, Y sama dengan 2 sin T, 0 kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan 3V per 2 merupakan kurva mulus. Nah, kemudian jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, alfa kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan beta, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik awal C, dan titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. C disebut lintasan bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. C sama dengan C1 plus C2 sampai dengan
plus Cn, dengan C1, C2, sampai dengan Cn merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Nah, di sini ada catatan. Yang pertama, C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Dan yang kedua, C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Dan yang ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Baik, yang selanjutnya ada integral garis digunakan untuk mengintegrasi fungsi real di sepanjang suatu lintasan di bidang XY. Definisinya, jika PXY adalah fungsi kontinu di sepanjang lintasan C, maka sebagai berikut. Dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T-nya berada di antara A dan B. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama ada jika lintasan di balik arah, tanda integral berubah. Dan yang kedua ada integral penjumlahan fungsi. Untuk teorema Green, jika PXY dan QXY memiliki turunan parsial kontinu di daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C. Teorema ini menghubungkan integral garis keliling suatu daerah dengan integral ganda di dalam daerah tersebut. Baik, selanjutnya ada integral lintasan kompleks. Digunakan untuk mengintegralkan fungsi kompleks fz di sepanjang lintasan dalam bidang kompleks. Definisinya yaitu untuk lintasan parametrik, Z sama dengan GT ditambah IHT, di mana T-nya berada di antara A dan B. Itu sama dengan FZ sama dengan UXY ditambah IVXY untuk fungsi real U dan V. Sifat-sifatnya itu ada pembalikan lintasan, ada linearitas, ada penjumlahan lintasan. Dan di sini juga ada salah satu contohnya. Ya, soalnya yaitu adalah hitunglah integral FZ/dz dengan FZ sama dengan Z ditambah 1 per Z. Dan C adalah lingkaran satuan di mana mutlak Z sama dengan 1 yang dilalui searah jarum jam. Ya, karena di sini nih lintasannya C-nya itu di mana lingkaran satuan searah jarum jam, maka parametrisasi lintasannya yaitu Z sama dengan E pangkat negatif IT, di mana T-nya berada di antara 0 dengan 2pi. Sehingga dz per dt sama dengan negatif IE pangkat IT. dz itu sama dengan negatif IE di pangkat IT dikali dt. Dan FZ-nya yaitu ada 2 cos T. Untuk caranya bisa dilihat langsung. Oke, perlu diingat karena ini kita patokannya ada di kuadran. Kalau kuadran kan berarti berlawanan jarum jam. Di mana kuadrannya kalau berlawanan arah jam itu positif, sedangkan jika searah jarum jam itu maka negatif. Oke. Terus di sini kita sudah ketahui ya integral C dari FZ dz yaitu karena di sini tadi integral sudah diketahui ya di antara 0 sampai dengan 2pi. Berarti nanti 2pi sama 0 itu dimasukin juga, jangan lupa disubstitusi. Lalu di hasil akhir itu ada negatif I dikali 2pi, di mana hasilnya adalah negatif 2pi. Selesai. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.